Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau siapkan tubuh roh jiwa kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan kita. Kita mau menyembah, kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat hari ini kalau kita masih ada dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita mau bersyukur buat hari ini kalau Tuhan sediakan berkat begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan saja berkat secara jasmani, tetapi berkat rohani Tuhan siapkan buat setiap kita. Biarlah ada kemenangan pada hari ini saat kita menyembah memuji Tuhan. Ada sukacita, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi saat kita menyembah memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, biarlah setiap hati kami penuh ucapan syukur Bapa kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bersyukur Tuhan buat hari-hari Tuhan yang sudah lewat ya Bapa. Bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat Bapa yang selalu baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami siap menyembah memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Inilah hati kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau.
Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah memuji Engkau Tuhan bertahta atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau Tuhan, ada kemenangan Tuhan terjadi ya Bapa. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan Tuhan terjadi Bapa. Saat kami menyembah memuji Engkau, ada kekuatan yang baru Tuhan Kau berikan buat setiap kami ya Bapa. Buat setiap yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan Yesuslah yang menopang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Engkau Bapa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang memberkati, Kau Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terlebih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau sudah utus Tuhan di tempat ini. Biarlah urapan yang khusus Tuhan Kau curahkan atasnya ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Dan biarlah setiap kami yang mengerti akan kebenaran firman-Mu boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Amin. Semua udah bangun? Semua sudah siap? Yes, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalau sudah siap berarti benar-benar siap ya. Amin. 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 Mari kita semua umat pilihan Allah dengarkan panggilan Tuhan. Yes, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri
memenuhi iman kita kepada Tuhan. Inilah waktunya. Amin. Kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kita mau bilang kepada bangsa-bangsa, kalau dialah Yesus Tuhan. Amin. Dialah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Yes, haleluya. Terpujilah kau Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Cerita Tuhan bersatu kini mengangkat imannya. Setiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya Tuhan. Kaulah Raja, kaulah Tuhan di dalam hidup kami. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Sejak Tuhan bersatu kini mengangkat imannya. Bergerak maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua rencana Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Ada kemenangan? Amin. Yes, ada kesembuhan? Imani itu terjadi sesuai dengan iman. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah, ada sukacita pasti buat setiap kita, amin. Saya bersyukur, saya bersukacita buat Bapak Ibu yang datang ke tempat ini. Kita percaya perlindungan Tuhan ada dan sempurna buat setiap kita pada pagi hari ini, amin. Setiap kita sehat, haleluya.
setiap kita di dalam perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Bapak Ibu, di dalam setiap pujian yang kita naikkan, biarlah itu boleh menjadi kerinduan buat setiap kita. Buat setiap kita untuk kita rindu memberitakan kepada dunia, Dialah Yesus Tuhan, Raja yang hidup, Dialah Juru Selamat yang hidup, satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Begitu luar biasa pujian ini memberkati saya secara pribadi. Inilah tugas buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, yang membawa kita ke dalam surganya Tuhan dan membawa kehidupan kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Biarlah setiap kita boleh memiliki kerinduan yang sama. Mungkin ada saudara terdekat, mungkin ada orang tua atau siapapun yang belum mengenal Tuhan. Inilah tugas setiap kita. Kita mau terus bawa setiap orang di dalam doa kepada Tuhan. Kita percaya tidak ada doa yang kembali dengan sia-sia. Kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya Tuhan. Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami mau minta dan kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan. Jadikanlah kami ini terang-Mu Tuhan di tengah kegelapan dunia ini Bapa. Biarlah kami boleh menjadi lilin yang menerangi Tuhan di tengah kegelapan yang begitu luar biasa ya Bapa. Kau beri kepada kami Tuhan iman yang kokoh yang teguh Tuhan. Biarlah kami Tuhan juga boleh mengakhiri pertandingan hidup kami ini Tuhan dengan kemenangan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami tidak Tuhan mundur di tengah jalan, tetapi kami mau sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami boleh mengikut Engkau dengan setia karena Roh Kudus yang memberi kekuatan buat setiap kami. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami dan inilah doa kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu.
pujian ini dari awal. Inilah Tuhan hidup kami, Bapa. Terangmu Tuhan, haleluya. Inilah doa kami Tuhan kepada Engkau Bapa. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Saat ini gerejamu penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, mari kita bersorak-sorai. Ada kemuliaan Allah di tempat ini. Oh, haleluya. Allah hadir. Allah hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah melawat umat-Mu. Saat ini Tuhan kami mau lebih diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kembali saya boleh berada di tengah-tengah saudara sekalian. Terima kasih pada gembala yang sudah mengundang saya mempercayakan hari ini pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya? Tetap luar biasa meskipun masih pandemi. Haleluya, puji Tuhan. Banyak yang masih kesulitan, terutama kelihatannya masalah ekonomi ya. Banyak yang mulai sulit
Banyak mulai cari-cari, mulai menambah-nambah, mulai merestorasi. Tapi kita semua orang-orang percaya, kita nggak kerja sendirian loh. Ada Tuhan yang selalu membimbing saudara. Ada Tuhan yang berjanji turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, ini jaminan buat kita sehingga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Haleluya. Hari ini kita belajar satu topik pertumbuhan rohani buat kita semua. Ya, saya beri judul hari ini adalah apakah saudara sudah berbuah? Ini pertanyaan ya. Apakah saudara sudah berbuah? Oh haleluya. Gimana jawaban saudara? Apakah saudara sudah berbuah? Saudara yang menjawabnya. Ya, apakah saudara sudah berbuah? Buah bicara soal kehidupan. Ya, buah itu pada zaman dahulu firman Tuhan berkata buah, tapi saat ini kita sayur juga bisa menjadi kehidupan ya. Makanya saya belajar tuh tanam sayur ya, bisa sampai gede begitu sayurnya. Dari bibitnya kecil, dipelihara, dirawat, jadi gede begini. Luar biasa ya, puji Tuhan. Itu adalah karya Tuhan. Nah saudara-saudaraku, pertumbuhan rohani ini penting buat saudara dan saya. Kalau pertumbuhan rohani saudara bagus, berbuah, itu mengikuti kehidupan saudara. Kalau saudara berbuah, pasti kehidupan saudara juga diberkati Tuhan. Sebaliknya, ketika kehidupan saudara, kerohanian saudara tidak bertumbuh dan tidak berbuah, maka kehidupan saudara pasti banyak kesulitannya. Camkan baik-baik, hari ini pemberitaannya penting. Apakah saudara sudah berbuah? Karena banyak orang yang menganggap saya oke-oke aja. Saya ibadah. Apakah berbuah? Wah, saya juga nggak tahu gimana buah itu. Atau saudara berkata, oh saya sudah berbuah. Puji Tuhan, teruslah berbuah. Maka hari ini kita belajar, apakah saudara sudah berbuah? Berbuah ini bicara soal pertumbuhan rohani kita. Ketika rohanimu baik, maka hidupmu pasti baik. Ketika rohanimu tidak bertumbuh, tidak berbuah, maka kehidupanmu banyak kesulitan. Banyak gak anak-anak Tuhan yang katanya cinta Tuhan, katanya orang percaya, kesulitannya luar biasa. Banyak ya, bahkan ada yang saya lihat kayaknya gak pas dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, sampai masa tuamu aku pelihara engkau tidak akan minta-minta. Ini belum tua kok udah minta-minta ya. Oh ditanya kok gereja, saya kok gereja ini, kok gereja itu. Oh gak sesuai ya. Yang salah di mana ini? Apakah firman Tuhan yang salah atau orang ini yang salah? Saudara bisa menjawab. Hari ini kita belajar sama-sama apakah saudara sudah berbuah. Buah adalah hasil dari pohon buah yang ditanam dan dirawat. Ya, hasil buah sangat tergantung dari bibitnya, benihnya, dari pupuknya, juga dari tanahnya. Kita lihat sini ada 3 pohon saya contohkan. Ada pohon yang tidak berbuah, kita tahu di Alkitab mencontohkan buah ara. Saudara pernah baca ya? Pohon ara ini lebat daunnya, tapi ketika mau dipetik buahnya, kok nggak ada? Berarti ada yang salah ini pohon. Apa yang Tuhan bilang? Jangan hidup lagi ya. Jangan hidup lagi. Besok ngelayu. Dikutuk Tuhan. Kita lihat ada pohon yang kecil. Itu pohon cabai. Ada buahnya, seneng. Yang merawat. Wah, cabai lagi mahal ya. Ibu-ibu ya, cabai lagi mahal ya. Ada pohon cabai lumayan katanya. Ya, bisa punya ketahanan pangan cabai di rumah. Ada pohon apel yang memang besar dan buahnya banyak. Nah saudara-saudaraku, buah adalah hasil dari pohon buah yang ditanam dan dirawat. Apa yang dimaksud buah dalam Alkitab?
Seringkali kita baca Alkitab, seringkali disebut buah-buah. Apa sih artinya? Yang dimaksud oleh Alkitab buah ini, kita lihat ya, sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah dikatakan buah itu sebagai makanan manusia. Makanan manusia, ya, Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberi kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi bicara soal buah, bicara soal kehidupan, makanan orang hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud buah dalam Alkitab? Buah sebagai perbuatan atau analogi kita ini, ibaratnya buah yang bagaimana? Ya, di Matius 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau buahnya asam, ya asam berarti orangnya. Ada loh buah yang manis, ada buah yang asam. Nanti kita belajar ya, bagaimana ketika saudara mau bertumbuh, meskipun buahnya asam, Tuhan pelihara, Tuhan rawat, Tuhan guntingin. Tapi kalau nggak mau berbuah juga tetap asam dan kecil, nggak ada gunanya. Yang ketiga kita lihat, ya, buah itu sebagai firman Tuhan. Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20 berkata, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Pertumbuhan memang tidak sama. Dari sini kita belajar bahwa masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Ada yang Tuhan kasih 30 lipat, ada yang Tuhan kasih 100 kali lipat. Tetapi tidak ada yang Tuhan kasih nggak berbuah. Berarti kalau tidak berbuah itu salahnya sendiri. Maka hari ini kita belajar agar kita berbuah. Mari kita hidup memberi buah agar berdampak buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Ketika saudara berbuah, itu buat diri saudara sendiri dan juga buat orang lain. Ya, Matius 7 ayat 16. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Hasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan akan memberikan kepada saudara bibit yang baik. Tergantung kita hanya merawat. Haleluya, puji Tuhan. Buah menunjukkan hasil terlihat dari tindakan saudara. Apa yang menjadi tindakan saudara? Apa yang menjadi refleksi kehidupan saudara? Itu buah saudara yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi saudara gak bisa mengklaim, saya berbuah, buah saya manis. Kalau orang lain gak bisa merasakan kemanisan saudara, cuma ngomong doang. Lukas 3 ayat 8 bagian A saja. Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Bukankah engkau anak Allah? Halo? Bagaimana hidup anak Allah? Hidupnya berantakan? Ngutang sana sini? Minta sana sini? Atau saya ini anak Allah, jadi berkat bagi banyak orang? Itu tergantung kitanya. Yakobus 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini sering kita dengar. Saya anak Tuhan, saya pengerja loh. Oh, lebih lagi. Hasilnya apa? Ya nggak tahu. Bahkan saya pernah mendengar, waduh, saya kecewa nih sama anak Tuhan. Kenapa? Pengerja nipu saya. Bayangkan, pengerja nipu. Coba bayangkan. Ada satu orang yang belum lama ini saya layani juga begitu. Ini kenapa seperti dulunya Kristen Pak? Waduh, majelis di gereja sekarang jadi dukun. Sekarang mau bertobat, minta pendeta datang. Karena udah umurnya ya, udah sakit-sakitan. Udah saya doain, akhirnya dia mau terima, dia nangis semuanya, dia bercerita itu. Yang nipu saya itu majelis gereja. Gimana caranya? Dia kerjasama katanya sama orang Taiwan. Orang Taiwan datang sini kerjasama buka pabrik es krim. Nggak tahu ini majelisnya ikut-ikut juga, malah saya disikat katanya. Saya digeser, dia yang jalan, kita yang parah katanya.
Sakit hati. Saya bilang sakit hatinya sama Tuhan ya. Kan Tuhan nggak pernah sakit hati kamu. Tuhan kan nggak pernah nipu kamu. Enggak, tapi dia ini kan majelis. Nah itu lagi, Tuhan yang disalahin coba. Tuhan kan nggak salah apa-apa. Yang salah dia, nggak hati-hati, nggak track record yang nggak diteliti dulu. Tiba-tiba seperti itu. Saudara, saat yang sekarang ini lagi rame nih, lagi berita-berita di TV apa sih? Anak muda punya uang 500 miliar di uang. Lihat fotonya, pakai apa di sini? Perhatiin nggak? Iya, lihat dia berapa perhatiin. Salib apaan itu? Coba bayangkan. Waduh, saya bilang ini di sininya pakai anting, salib, betul ya? Ibu bilang ada lagi. Berarti dia tahu dong salib itu apa. Kok nipu? Nah ini enggak menghasilkan buah yang manis. Haleluya. Terus sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya kita berbuah. Yang pertama, minta Tuhan memberikan benih yang baik agar saudara bertumbuh. Itu penting. Ya, makanya saya belajar tanam itu hidroponik dari benih yang kecil. Ada yang gagal. Saya tanya mentor saya, kenapa gagal ini? Bingung juga dia. Saya udah kasih bapak, bibit ini saya beri import loh. Import lah ya. Ya namanya juga bibit, ada aja yang enggak. Ada yang semuanya sprout, ada yang 30 sprout 2, 3, ada yang begitu. Tergantung kitanya yang merawatnya. Malah ditanyain lagi mentor saya, bapak udah tumpang tangan belum? Waduh, saya bilang bibitnya pakai tumpang tangan. Iya katanya mesti begitu katanya. Ini kan pertumbuhan. Oh iya bu, iya bu. Akhirnya saya berhasil juga sampai dapat sertifikat gitu ya. Bibit aja tumbuhan ditumpang tangan coba. Pernah dengar ini? Saya piara ikan di rumah. Banyak hasilnya, kecil-kecilnya beranak terus. Istri saya bilangin, ikan tunggu ya, berkembang ya. Dalam nama Tuhan Yesus kamu bertumbuh terus, bertumbuh. Namun saya juga di Kalimantan begitu, punya pohon, punya udang, punya apa, didoain, minta Tuhan tolong ya. Padahal tuh udang tadi dijual juga saya. Minta Tuhan memberikan benih yang baik. Yang kedua, bagaimana kalau tidak berbuah? Ini pertanyaan kita nih. Kita mau berbuah, tapi kalau nggak berbuah gimana? Ada akibat. Lalu yang ketiga pasti nih, mati buah Roh Kudus, pelengkap hidup berkemenangan. Jadi kita belajar satu persatu ya. Minta Tuhan memberikan benih yang baik agar saudara bertumbuh. 2 Korintus 9 ayat 10. Kita baca ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menemukannya buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan memberikan bibit buat saudara. Benih yang baik ketika jatuh di tanah yang subur pasti menghasilkan berlipat kali ganda. Betul saudara ya? Itu prinsip petani ya, pasti begitu ya. Benih yang baik ketika jatuh di tanah yang subur pasti menghasilkan berlipat ganda. Ada peristiwa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Benih jatuh di pinggir jalan, lalu dipatok, burung hilang. Ada juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, tunggu sebentar, mati juga, akarnya nggak masuk ke dalam. Ada juga yang tumbuh terhimpit semak duri, mati juga, nggak bisa cukup tinggi ya. Kita lihat Matius 13 ayat 8 berkata seperti apa. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Allah memberitakan Injil itu adalah bibit yang baik buat kita. Bibit itu adalah firman Tuhan. Benih itu adalah Injil, Kolose 1 ayat 6. Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kolose 1 ayat 6 ya. Lalu Kolose 1 ayat 10 berkata, kita lihat di sini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Perhatikan kata layak dan berkenan dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Benih itu adalah Injil.
Siapa di sini yang belum pernah baca Injil? Halo, semua udah baca Injil ya. Siapa di sini yang sudah baca firman Tuhan atau Injil dari Kejadian sampai Wahyu? Wih, banyak juga ya, puji Tuhan. Padahal gereja kita GSJ mewajibkan seluruh jemaat GSJ di seluruh Indonesia wajib membaca firman Tuhan minimal 3 pasal setiap hari. Berdoa setengah jam setiap hari. Artinya kalau saudara sudah berjemaat 3 tahun, mestinya sudah selesai. Kok ada yang belum ya? Sibuk. Kadang-kadang baca, kadang-kadang ya enggak juga. Kalau saya enggak baca, saya itu udah rapel dah. Nggak kejadian tuh seperti itu. Maka Injil ini penting ya. Bibit itu Injil. Gimana saudara merawatnya? Apakah saudara sudah memperlakukan benih itu dengan baik? Gimana saudara memperlakukan benih itu? Kalau benih itu dibiarkan saja, seperti jatuh di pinggiran jalan, nggak akan bertumbuh. Atau saudara menyiapkan hati saudara ketika mendengar firman Tuhan, wah puji Tuhan ini buat saya diberkati Tuhan luar biasa. Akhirnya percaya Tuhan, semangat Tuhan, tapi ketika masalah hadir, dia kurang kuat. Seperti benih yang tumbuh di antara semak duri belukar. Dia meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu penting memperlakukan bibit ini, firman ini dengan benar di dalam kehidupan saudara. Siapkan tanah sehingga tumbuh subur dan berdampak bagi kehidupan. Siapkan hatimu sebagai tanah yang subur, tempat bibit itu bertumbuh. Lalu nikmati hasilnya. Bertumbuh, nikmati hasilnya. Yang nikmatin siapa? Saudara sendiri dan orang lain. Pertama-tama pasti saudara sendiri, karena firman Tuhan jelas petani itu pasti menikmati hasilnya yang duluan. Saudara yang menikmati hasilnya ketika saudara berbuah, artinya bertumbuh kerohanian saudara. Buahnya itu berupa apa sih? Takut akan Tuhan. Banyak orang yang berkata, oh saya takut akan Tuhan. Hidupnya gimana? Baca firman Tuhan aja bolong-bolong, apalagi yang lain. Apalagi suruh mengampuni, apalagi suruh berkata jujur, apalagi suruh berbuat jujur, apalagi suruh berkata jujur, berdagang jujur. Lebih susah lagi. Takut akan Tuhan, itu hasil buah yang kelihatan, yang bisa dilihat orang. Membenci kejahatan. Oh saya membenci kejahatan, tapi kadang-kadang kompromi juga demi kebaikan. Ini yang kadang-kadang terjadi. Ya. Tidak sombong, tidak cokok, saya percaya kita semua tidak sombong, tidak cokok. Tetapi ketika diejek, ketika tidak dihiraukan, udah marah. Itu artinya kan sombong. Sombong yang terselubung. Ini dia ya. Tidak menipu, pasti saudara gak menipu. Betul ya, gak menipu ya. Kalau gak kepepet, ini bahaya ini. Ya. Apakah hasil buah ini ada gak di dalam kehidupan orang-orang percaya ini? Hidup penuh kasih, ya, akhirnya kehormatan dan kekayaan hidup yang berkeadilan dalam menggunakan berkat Tuhan. Yang tadi saya ingatkan, kita perlu mendapat perkenan Tuhan. Apakah saudara mendapat perkenan Tuhan? Kalau kita dapat perkenan Tuhan, pasti kehidupan saudara itu berubah ke arah yang lebih baik. Sebaliknya kalau saudara nggak berbuah, maka Tuhan tidak berkenan. Bagaimana saudara bisa hidup dengan baik? Oh saudara, saya hidup dengan baik. Ya mungkin saudara pintar, saudara rajin, saudara hebat bisa. Tapi seberapa lama saudara bisa berjuang seperti itu? Karena Tuhan sudah lepas tangan buat kehidupan saudara. Ada orang-orang dalam dunia ini berhasil karena nggak menyembah Tuhan. Tapi sebagian kecil itu kita lihat karena mereka rajin, pintar, hebat. Tapi berapa lama bisa seperti itu? Ini pertanyaan buat kita semua. Pasti dia jatuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang manusia itu lemah. Gak ada manusia yang kuat. Saudara tahu Simpson itu berapa kuat? Hebat ya Simpson ya. Pintu yang besar saja diangkat copot, bisa dilempar, matiin orang banyak itu semuanya. Kuat. Jatuh dalam dosa gak dia? Simpson yang kuat jatuh di dalam dosa. Saudara tahu yang namanya Salomo berapa berhikmat? Tidak ada orang sudah hebat dia dalam dunia ini.
sekaya dia, sehikmat dia, jatuh ke dalam dosa? Hati-hati saudara. Simpson aja, Salomo saja bisa jatuh dalam dosa, apalagi kita. Maka itu kita harus terus berdoa setiap hari setengah jam, tujuannya agar kita diingatkan bahwa kita ini anak Allah. Diingatkan bahwa kita ini adalah dipelihara oleh Allah. Adanya hari ini, adanya Tuhan yang memelihara saudara. Maka saudara perlu baca firman Tuhan dan berdoa. Bukan hanya baca firman Tuhan toh, akhirnya membuat saudara tinggi hati, sombong. Wah, saya ini orang-orang yang hebat, teologianya hebat, tanpa doa. Kalau baca firman, doa pasti saudara diurapi Tuhan. Perkataan saudara diurapi Tuhan, hidup saudara pun diurapi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena waktu terbatas ya saudara catat saja Amsal 8 ayat 13 sampai 21, ini hasilnya nih. Ya, hasilnya. Saya cuma kasih satu ayat saja di sini, saya ambil ayat yang 19. Buahku lebih berharga daripada emas. Ketika saudara berbuah, itu lebih berharga dari emas. Bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Jadi ketika saudara hidup berkenan kepada Tuhan, apapun yang saudara lakukan, tanganmu itu dibuat Tuhan berhasil. Bukan oleh karena kekuatanmu, kepintaranmu, kehebatanmu, koneksimu, bukan, karena Tuhan berkenan kepadamu. Maka itu supaya saudara bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, bagaimana kalau tidak berbuah? Nah, ini pertanyaan. Saya mah biasa-biasa aja dah. Yang penting saya ke gereja udah gitu. Gimana kalau kita tidak berbuah? Matius 3 ayat 10. Coba kita lihat ya apa yang dikatakan Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Camkan kata-kata itu. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ditebang saudara. Kenapa? Sebab menyia-nyiakan keselamatan yang saudara terima dengan pengakuan ini. Saudara ketika bertobat itu kan gak dipaksa. Betul ya? Diberitakan firman, wah ini firman nancap dalam hati. Iya saya mau bertobat. Mengakui dengan kerelaan saudara. Akhirnya Tuhan menyelamatkan saudara, ditebus dosa saudara, diampuni dosa saudara. Setelah itu saudara gak berbuah, gak bertumbuh. Coba bayangkan. Ditebang saudara. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara masih berdosa, Tuhan mau selamatkan. Setelah diselamatkan saudara gak berbuah. Coba bayangkan. Pernah gak saudara menanam pohon atau berupaya apalah, berusaha dah, dagang es aja lah. Saudara berharap dagangan saudara laku kan? Kalau nggak laku, tutup aja dah, ganti yang lain. Tanam pohon nggak tumbuh-tumbuh, aduh tebang aja, ganti aja dah bibit yang lain. Itu manusia. Tuhan rawat, nggak berbuah juga. Waduh, gimana ini ya? Saya senang sekali dengan perumpamaan ini. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Ini sangat bagus, menyentuh hati saya. Semoga juga kita semua tersentuh dengan perumpamaan ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Perhatikan baik-baik. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, bukan kebun pohon ara, kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu Tuhan yang punya kebun ini berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi.
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tabanglah. Saya umpamakan pohon aren kita. Kita kan bukan orang aslinya Israel, Yahudi yang Tuhan menjadikan biji matanya. Itu aja Tuhan buat. Itu aja Tuhan salah. Kita ini diadopsi. Ada gak saudara? Diangkat menjadi anak sah memang. Tapi kita anak-anak adopsinya Tuhan. Jadi kita ini pohon ara di tengah kebun anggur. Tunggu di sini ya, bagus. 1 tahun, belum berbuah. Tunggu lagi dah, tahun depan enggak berbuah juga. 3 kali ini tandanya udah kesabaran yang maksimum. 3 tahun ketiga enggak juga panggil tukang kebunnya, tebang aja ini. Untung tukang kebunnya baik. Tuhan, tolong 1 tahun lagi ya. Saya rawat baik-baik, saya kasih pupuk, saya rawat. Tahun depan mungkin berbuah. Kalau tahun depan enggak berbuah juga, tebang aja deh. Halo, semua ini menyadarkan kita. Kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini orang yang berdosa. Diangkat menjadi anak. Terus gak berbuah, gak bertumbuh. Kalau seperti ini gimana? Ingat, ada firman Tuhan yang berkata, ketika dalam pengadilan terakhir, aku tidak kenal engkau, enyahlah. Tuhan, aku kan berdoa demi namamu. Aku berdoa sama orang itu sembuh atas namamu. Aku tidak kenal engkau. Coba bayangkan seperti itu gimana? Enggak ada harapan lagi, itu terakhir. Tapi ini, ayat ini mengindikasikan masih 1 tahun lagi, masih ada waktu lagi. Bagi yang belum berbuah, mari berbuah. Bibit sudah saudara terima, sudah ada, tanah sudah ada di hatimu, tinggal saudara rawat, dia pasti berbuah. Ayo, selagi masih ada kesempatan, berupayalah untuk berbuah. Ini masih ada kesempatan selama kita masih hidup, ini ada kesempatan. Mari berbuah, saudara. Jangan sampai perang nuklir dulu baru saudara. Saya mau berbuah. Terlambat, saudara. Dari sekarang, ayo. Saudara tahu tentang situasi perang? Tahu ya? Salah sedikit aja itu bisa berabe, saudara. Bisa terjadi perang dunia ketiga. Sampai-sampai Amerika keluar statement, saya nggak akan nyerang. Karena saya menghindari perang dunia ketiga. Jelas. Kalau Amerika serang, NATO serang, pasti yang namanya Rusia terbang itu rudal-rudalnya. Bisa kemana? Kemana aja dia mau. Coba kalau Putin sudah lost control, dia pencet-pencet aja itu. Tinggal pencet-pencet sama kayak ini nih, pencet-pencet nih, langsung terbang tuh kemana aja, terserah deh kemana aja dah. Apa yang saudara lakukan? Bumper? Saudara punya bumper di sini? Ada bumper nggak? Ada punya bumper ya. Mau ngumpet di mana saudara? Mau beli masker kayak dulu kita pas pandemi aja HP mahal begitu. Apalagi namanya yang masker buat anti radiasi. Di mana belinya? Maka cari Tuhan. Kenapa cari Tuhan? Tuhan kasih keselamatan buat saudara. Mau nuklir kah, mau apa kah? Darah Yesus menyelamatkan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayo selagi masih ada kesempatan, berupayalah berbuah. Matius 3:8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan dan hasilnya dalam kehidupan saudara, agar engkau bisa menikmati hasil buahmu sendiri. Yakobus 1:4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Orang-orang percaya yang berbuah, yang rohani bertumbuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Saudara dicukupkan oleh Allah. Dicukupkan oleh Allah. Ya nggak cukup apa keinginan saudara, ya nggak cukup. Saudara dicukupkan Allah. Apa sih kebutuhan saudara? Makan 3 kali cukup. Mau makan bami yang enak bisa? Bisa saudara. Asal jangan mau makan yang mewah tiap hari, sekali-sekali bisa. Cukup, Tuhan akan cukupkan. Berbuatlah, jangan sampai tidak berbuah. Nasihat buat kita semua. Titus 3:14. Dan biarkanlah orang-orang kita ini orang-orang kita ya, juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah.
Oh, haleluya. Yang ketiga, ketika kita berbuah, maka kita menikmati hasilnya itu. Nikmati buah Roh Kudus, pelengkap kehidupan berkemenangan. Lukas 19 ayat 26 berkata, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Perhatikan, ketika saudara dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, pergunakan itu. Kalau nggak bisa berkembang, yang satu juga Tuhan ambil. Perhatikan ayat ini baik-baik. Lukas 19 ayat 26. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau berbuah akan terus berbuah, diberi terus. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apapun yang ada padanya. Jangan sampai kaki dia itu Tuhan rebut kembali. Terus berbuah, terus bertumbuh, ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7. Saya bacakan baik-baik, dengarkan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Manunggallah dengan Tuhan, nyatu dengan Tuhan. Saudara perlu nyatu dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7 jelas katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah kepada Tuhan. Sepandai apapun, sepintar apapun, sehebat apapun, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melekat sama Tuhan. Saudara melekat, maka saudara akan berbuah. Ketika buahmu itu kurang bagus, Tuhan bersihkan, relakan hatimu, dibersihkan Tuhan. Melekat pada pohon anggur, ya. Bersedia dibersihkan oleh Allah. Ada Roh Kudus nih, yang selalu menguatkan kita, memberitahukan kita. Kita masuk masalah, persoalan, itu semua dengan tujuan kebaikan bagimu, lagi dibersihin nih kehidupanmu, biar bersih dan bertumbuh berbuah banyak. Kita mesti siap, percaya Tuhan itu pasti punya rancangan yang baik bagi saudara. Enggak ada rancangan yang buruk. Jadi saudara harus yakin apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, meskipun kelihatannya nampaknya saat ini saya sulit, susah, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia pasti akan memberikan jalan bagimu. Ketika engkau yakin seperti Habakuk berkata, meskipun saya nggak lihat ini pohon anggur berbuah, saya percaya Tuhan pelihara. Seperti itulah kita harus yakin. Karena nggak ada lagi dalam dunia ini yang bisa menolong saudara seperti Allah saudara. Saudara mau berharap kepada siapa? Manusia pasti punya imbalan. Iblis pasti punya tuntutan. Hanya Tuhan yang memang tulus kepada saudara. Karena saudara itu ciptaannya. Dia gak mungkin menjelekkan atau membuang ciptaannya. Dia pasti merawat. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Mari kita berbuah. Kita nikmati buah itu. Ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah kan yang terjadi dalam kehidupan. Ada yang berkata, oh saya kok udah minta sama Tuhan, Tuhan gak kasih. Mintanya seperti apa? Mintanya itu memuaskan diri sendiri. Lah, saudara gak baca firman Tuhan. Cuman mau-maunya doang. Ya semua orang juga mau ayat ini. Tapi ketika dia baca firman Tuhan, dia berdoa, dia pasti minta yang kebutuhannya dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini pasti saudara. Pasti. Amin. Pasti tanya saya, tanya Ibu Gembala, pasti saya udah nikmatin kok. Pasti. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai penutup, buah roh akan membuat engkau hidup berkemenangan. Ketika saudara berbuah, saudara akan hidup kemenangan. Masalah ya pasti ada. Tapi terus masalah-masalah apapun, sekecil apapun, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Saya selalu katakan, sampai parkir aja Tuhan peduli. Saya udah muter-muter nggak dapat parkir nih. Mau beli apa saya? Waktu itu mau beli Perjamuan Kudus kalau nggak salah, belum ada online waktu itu. Tuhan, saya cuma mau beli Perjamuan Kudus ini di Citraland atau di mana? Dengan satu-satunya toko itu, toko rohani. Kok saya nggak dapat parkir nih Tuhan? Susah kan Citraland. Tuhan tolong, keluar satu, saya masuk. Beli ya pulang, cuma buat beli Perjamuan Kudus doang. Pentingnya itu. Tapi kalau bilang Tuhan tolong, saya mau jalan-jalan, mau menikmati hidup, ya nggak tahu, itu terserah kita aja kan. Tapi kalau sudah ada kebutuhan, Tuhan peduli loh. Tuhan peduli. Ya. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih. Ada nggak kasih? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan pasti ada. Pasti ada ya. Akan banyak orang akan menikmati buahmu. Dan pastilah buah itu juga akan membuat manis hidup. Terus saja belajar berbuah. Enggak semua langsung saudara bisa. Wah, buah roh kasih, punya sukacita, damai sejahtera. Enggak seperti itu langsung mendadak sontak saudara mendapatkan. Tapi saudara berusaha. Karena ada Roh Kudus yang akan menguatkan saudara, memampukan saudara. Saudara harus memiliki kasih Allah baru bisa mengasihi orang lain. Betul ya? Bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain yang nyebelin? Orang lain kan nyebelin. Mau cari untung dari saudara. Saudara kalau punya kasih Tuhan saudara bisa. Ya, oleh karena kasih Tuhan saya mengampuni kamu. Oleh karena Tuhanlah saya membantu kamu. Saudara harus memiliki kasih Allah baru bisa mengasihi orang lain. Gak bisa saudara mengasihi orang lain. Tapi karena Allah saudara baru bisa belajar ada buah roh ini. Saudara harus memiliki sukacita dan damai sejahtera surgawi. Karena sukacita damai sejahtera duniawi itu situasional. Saudara gak bisa bilang, oh saya sukacita, besok bisa gak ada sukacita lagi. Ketika saudara dapat lotre atau dapat hadiah, dapat bonus, saudara sukacita. Tapi besok ketika masalah datang udah susah. Tapi kalau sukacita surgawi, apapun yang saudara alami, puji Tuhan. Ya, walaupun ban kempes, haleluya, puji Tuhan. Pas saya kempes ada tukang tambel di depan, Tuhan terima kasih. Kan itu terjadi seperti itu. Ya, damai sejahtera surgawi harus saudara miliki. Saudara harus memiliki kesabaran dan kemurahan dalam mengiring Yesus. Karena itu modal saudara bisa memiliki kesabaran, kemurahan menghadapi orang lain. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, nggak bisa loh saudara mengasihi orang lain, punya kesabaran. Orang lain itu tahu ya, kalau yang kerja tahu kali ya, teman kerjanya nyebelin. Saudara bisa bilang bos gua aja nyebelin tuh, bos aja bisa bilang begitu, tapi gua nggak berani ngomong depan dia, tapi nyebelin loh. Ngomongnya mau menang sendiri, begitu nggak? Karena kan begitu kan. Tapi kalau kita punya kesabaran, belajar mengiringi Yesus. Di mana belajar mengiringi Yesus? Sini. Sesama ini, sesama pemain. Lagi main tiba-tiba ya lagi terus, lu salah sih mainnya gimana sih bisa gak sih lu? Wah enak aja lu ngomong, lu main drama gimana kan tokannya salah tuh tadi. Jadi ribut gak? Bro yang bener dong nih, gue jadi bingung nih, oh iya sorry ya, enak kan ngomongnya kan. Dari bahasa aja lu, itu dari contoh satu. Lu yang lain-lain nih, waduh lagi pujian lu semangat, apa turun, apaan tuh pujiannya ini? Dia gak tahu pujiannya belajar berapa lama tuh, latihannya berapa lama tuh. Berdoa dulu lagi, Tuhan lagu apa nih besok nih? Iya kan? Betul kan begitu kan? Enak aja main celah aja. Kalau dibalik, lu bisa gak ke depan? Lu yang nyanyi dah, gue yang dengerin, kan begitu ya. Ini kesabaran ini perlu dilatih. Saudara harus memiliki kesabaran, kemurahan dalam mengiringi Yesus. Karena itu modal saudara bisa memiliki kesabaran, kemurahan menghadapi dunia ini. Dunia jahat saudara saat ini, sangat jahat. Enggak saudara nggak hati-hati jatuh, hati-hati aja masih jatuh. Tapi kalau Tuhan pasti saudara selamat, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Belajar setia pada Tuhan dan pekerjaannya, lakukan kebaikan bagi umatnya, maka berkatmu akan seperti gelombang laut dan tidak pernah berhenti. Pernah lihat gelombang laut berhenti? Nggak pernah. Kecil juga masih ada riaknya. Seperti itu kalau saudara setia sama Tuhan. Setialah melayani Tuhan, setialah beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, maka hidupmu pasti akan terpelihara dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Sebaliknya, ini akan terjadi. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Camkanlah, jadilah bijak. Pas 00. Selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar tentang pertumbuhan kerohanian kami. Engkau contohkan seperti buah, kami harus berbuah. Buah itu harus bisa dinikmati oleh kami dan oleh orang lain. Mampukan kami berbuah Tuhan. Kami tidak mau menjadi pohon yang manggul, kami mau pohon yang berbuah. Engkau pasti merawatnya sehingga berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umatmu, berkati gerejamu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati? Amin. Semua kita diberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Thomas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan putrinya ya yang menemani. Tuhan Yesus memberkati dan pakai luar biasa lagi, menjadi berkat dimanapun melayani dan dipercayakan melayani Tuhan dimanapun berada. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita memiliki benih yang baik yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Boleh memiliki benih yang baik dan boleh memiliki juga tanah hati yang baik. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu. Kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Saya minta Ibu Iing pimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Bapa, menghadap hadirat-Mu kudus. Kami bersyukur buat pagi yang indah yang Kau berikan pada kami Tuhan, hingga kami boleh ada di rumah-Mu Bapa. Kami bersyukur buat perlindungan, kesehatan, kekuatan, buat segala nafas kehidupan Kau berikan pada kami Bapa. Sungguh kami bersyukur kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus berbicara melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Mampukan kami Bapa, tolong kami Bapa melalui Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh hidup menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Terlebih-lebih biar kami lebih mengenal Engkau Yesus. Biar kasih-Mu melimpah, kami bisa mengasihi sesama. Kami bisa memberi Tuhan buat pekerjaan. Kami bisa melakukan kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah semua itu hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terus berbicara Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu terus ya Bapa, tambah-tambahkan hikmat urapan. Biarlah apa yang Ia katakan Tuhan itu berasal dari Engkau, dan Engkau tambahkan hikmatnya supaya ia boleh menjadi pelayan-Mu yang berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Bapa. Sebentar kami memberi, biar kami memberi dengan penuh sukacita, karena berkat itu datang daripada Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
memberkati. Saya persilakan kepada Bapak Samuel yang akan membawakan warta. Shalom semuanya, semua diberkati. Amin. Senang sekali sudah banyak yang hadir, sudah banyak yang memberanikan diri. Ya, memang kebetulan Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya sudah bilang udah mau diturunkan dari menjadi endemi ya, dari pandemi menjadi endemi ya, dan kasus Omikron itu makin lama menurun. Nah, kita berdoa terus ya supaya gereja Tuhan juga pulih ya. Itu juga usahanya ya, usaha kita semua ya. Mata pencarian kita pulih lagi ya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kita, menolong negara kita. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bapak Thomas Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam warta doa bersama setiap hari Senin jam 7 malam melalui Zoom. Sekolah minggu pagi ini jam 10:30 lewat Zoom. Kaum wanita setiap Rabu ke-1, Rabu ke-3 dan Rabu ke-5 melalui Zoom jam 7 malam. Pekan KKA bagi jemaat yang hendak bergabung silahkan hubungi Ibu Gembala atau Ibu Yantiko. Persembahan bagi Bapak Ibu yang ibadah via Zoom ya bisa di rekening gereja BSA 5890134701 atas nama GSDA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita tutup ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita umat pujian, besar Allahku, besar Allahku. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang maha besar, Allah kami yang selamanya besar, Allah kami yang maha ajaib. Oh, kami bangga kepadamu Bapa. Engkaulah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah datang ke dunia mencari orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jadikan kami anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat keadaan sekarang ini di mana pemerintah sudah menyatakan bahwa sebentar lagi pandemi akan berakhir dan digantikan dengan endemi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merindukan Tuhan, gereja kami pulih seperti semula. Biarlah kiranya Engkau tolong Tuhan gereja Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Heri. Bapak, biarlah kiranya Tuhan jadikan kami berbuah. Biarlah hidup kami boleh berdampak bagi orang sekeliling kami. Biarlah orang sekeliling kami boleh merasakan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah orang sekeliling kami boleh merasakan kemurahan. Biarlah kami juga boleh, bagaimana Engkau murah hati, kami bermurah hati kepada orang lain. Biar orang sekeliling kami boleh tahu bahwa kami adalah anak Tuhan.
bukan hanya jadi pendengar, kami mau mempraktikkan firman-Mu ini Tuhan. Kami akan baca firman-Mu setiap hari. Kami akan berdoa setiap hari. Kami akan merawat firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga boleh berdampak. Boleh berdampak atas orang sekeliling kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami mohon Tuhan sekali lagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau tolong buat pemerintahan kami, buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Demikian juga buat keadaan yang saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya pandemi cepat berlalu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh pulih seperti semula. Kami merindukan Tuhan, gereja kami pulih, boleh ibadah seperti semula, ibadah 2 kali setiap hari. Ibadah tengah minggu ada Tuhan, ibadah sekolah minggu ada, biar kembali seperti semula. Bapa di surga, kami tolong, kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang sudah terlanjur malas. Tuhan tolong bangkitkan mereka, buat mereka semangat kembali datang ke rumah Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami terlena karena pandemi ini sehingga kami lupa mencari Tuhan. Kau tolong Tuhan biar kami boleh kembali bersemangat di dalam Tuhan. Kami percaya apabila kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mencari Tuhan, Kau pasti memberkati setiap usaha kami, memberkati dagangan kami, memberkati pekerjaan kami, dan tangan kasih-Mu Tuhan memelihara dan melindungi keluarga kami. Semua jadi buat baik, semua jadi buat sehat. Sebab tangan Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar Kau tolong Tuhan buat teman-teman kami, rekan-rekan kami, supaya minggu depan mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, WL, singer, pemain musik, pemandu sound system, asyir, Tuhan yang balas dengan berkat yang berkelimpahan. Dan nama Tuhan kami sudah berdoa, Ibu Gembala menaikkan doa berkat kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin.